Halo semua, kembali lagi bersama saya Bang Pengangguran. Pada kesempatan kali ini, Bang Pengangguran akan membahas alur cerita film Mortal Kombat yang rilis pada tahun 2021 yang disutradarai oleh Simon Betsuit. Film ini menceritakan tentang mengumpulkan semua petarung untuk bisa menyelamatkan dunia dan mengalahkan para musuh dari dimensi lain. Simak videonya sampai selesai supaya kita tahu apa cerita selanjutnya. Film ini diawali dengan diperlihatkan indahnya kehidupan Hanzo. Hanzo adalah ketua ninja. Pada saat itu, anak Hanzo pun menangis tanpa sebab. Jubai, anak pertama Hanzo, meminta masuk ke dalam untuk menjenguk adiknya. Lalu Hanzo mengatakan pada istrinya bahwa ia sangatlah bahagia bisa berdua dengannya. Lalu karena air tidak cukup, Hanzo kembali beraksi untuk mengambil air di sumur. Karena anaknya Hanzo terus menangis, istrinya pun langsung masuk dalam untuk menjenguknya. Dan istrinya heran dengan suasana yang sangat dingin. Dan tiba-tiba ada suara pertengkaran di luar. Lalu ada percikan darah menempel. Istrinya Hanzo pun bergegas menyembunyikan anaknya. Di saat istri Hanzo dan Zubai akan keluar, mereka berdua pun dihadang oleh manusia es, yaitu Bi-Han. Betapa kagetnya Hanzo saat mendengar teriakan istrinya. Namun naas bagi istrinya dan anak Hanzo, mereka telah dibunuh dan dibekukan oleh Bi-Han. Hanzo pun sangat sedih dan meminta maaf kepada istrinya. Tidak lama kemudian, datang beberapa anggota Bi-Han dengan berencana akan membunuh Hanzo. Namun tidak Hanzo khawatirkan, ia pun membantai semua anggota tersebut dengan mengenaskan. Setelah membantai semua anggota Bi-Han, Hanzo pun bergegas untuk mencari Bi-Han. Bi-Han pun ternyata tidak jauh dari Hanzo. Ia sedang santuy duduk di atas batu. Lalu Bi-Han mengatakan kehadirannya untuk membasmi semua keturunan Hanzo dan klannya. Hanzo pun semakin marah dan bertarung dengan Bi-Han. Bisa kita lihat pertarungan mereka begitu imbang. Hanzo pun ditusuk Bi-Han. Dan Hanzo kewalahan menghadapi Bi-Han. Bi-Han menusuk Hanzo dengan kunai sendiri di pundaknya. Sore harinya, Hanzo sadar mendengar tangisan bayi. Lalu dia berusaha dengan tenaga 20% tersisa untuk menjenguknya. Alhasil, ia pun mati dan diselimuti oleh kobaran api. Di saat itu pula, Sang Raiden pun datang dan menyelamatkan turunan Hanzo yang masih hidup. Outworld bumi akan diambang kiamat. Jika kalah dengan satu pertandingan lagi, maka bangsa Outworld akan bebas menguasai bumi. Ramalan kuno menyatakan siapa saja akan memenangkan pertandingan apabila didampingi oleh Hanzo. Lalu scene berpindah ribuan tahun kemudian. Di sini diperlihatkan seorang petarung jalanan bernama Cole. Lalu pertandingan pun dimulai. Cole hampir saja memenangkan pertandingan, namun karena lawannya terlalu kuat, ia pun dikunci. Cole pun menyerah. Lalu scene berpindah ke dimensi lain, yaitu Outworld. Lalu Bi-Han yang berubah menjadi Sub-Zero menjumpai sang pemimpin, yaitu Samsung. Samsung pun mulai khawatir terhadap keturunan Hanzo yang masih hidup, karena jika keturunan Hanzo masih hidup, tidak ada lagi yang namanya turnamen dan Outworld tidak bisa memiliki bumi. Sub-Zero pun mulai mengatakan bahwa ia yakin bahwa ia sudah membunuh Hanzo. Lalu Samsung menyuruh Sub-Zero untuk turun ke bumi membantai semua keturunan Hanzo yang masih hidup. Lalu scene berpindah kepada Cole. Cole pun kaget dengan bayangan yang tiba-tiba ada di kaca. Lalu Cole menghampiri anaknya untuk diajak makan. Mereka pun didatangi Jack yang dari tadi memperhatikannya. Lalu Jack mengatakan tanda apa yang ada di dada Cole. Anaknya Cole menjawab itu adalah tanda lahirnya. Dan bukan kudis, guys. Cole dan anaknya pun sudah berada di tempat makan. Lalu mereka dihampiri istri Cole. Saat Cole dan istrinya mau memesan makanan, tiba-tiba turun salju. Sedangkan saat itu belum waktunya musim salju. Lalu, meja di depan anaknya Cole mulai membeku. Tiba-tiba datanglah manusia es Sub-Zero. Sub-Zero pun mengangkat semua es ke atas dan menjatuhnya kembali. Jack pun menghampiri mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Jack menjelaskan siapa saja yang memiliki logo naga. Mereka adalah petarung dunia yang diincar oleh Samsung. Tanpa diduga, Sub-Zero sudah berada di depan mereka. Lalu Jack menyuruh Cole untuk langsung pergi. Sementara itu, Jack akan menghadapi Sub-Zero. Jack pun memberi alamat kepada Cole yang bernama Sonya. Setelah Cole dan keluarganya pergi, Jack mulai mencari Sub-Zero yang sudah duluan masuk ke dalam rumah kosong.
Lalu di sana Jack pun dikagetkan Sub-Zero lewat belakang, dan karena Jack bukanlah tandingannya, Jack pun dibantai habis-habisan dan membukukan dua tangannya sampai putus. Sesampainya di rumah, Cole pun mengatakan pada istrinya akan pergi menemui Sonya. Lalu Cole pun pamit untuk mencari lokasi Sonya. Inilah Milena. Milena mengatakan pada Samsung bahwa Sub-Zero sudah berhasil mengalahkan satu petarung bumi. Milena pun mengatakan bagaimana jika Elder God tahu mereka sudah curang. Samsung pun tidak mempermasalahkannya. Singkat cerita, Cole sudah berada di lokasi Sonya. Ia pun menyelinap masuk ke dalam. Di sana Cole ditahan oleh Sonya, dan Cole pun mengatakan bahwa ia adalah suruhan Jack untuk menjumpai Sonya, dan Cole menunjukkan logo naganya. Sonya pun mulai lega dengan karena yang datang bukanlah musuh. Lalu, Cole pun diajak masuk oleh Sonya ke dalam rumah yang tersembunyi. Di sana Sonya menjelaskan mereka adalah mantan militer. Di saat itu mereka pernah mengincar musuh dan membunuhnya. Lalu Sonya penasaran sosok musuh tersebut memiliki logo naga, dan setelah musuh mati, logo itu pun berpindah kepada Jack. Saat itu Sonya bingung apa arti dari sebuah logo itu. Karena sudah capek Sonya mencari cara untuk tahu apa isi dari logo itu, ia pun tahu tanda itu merujuk kepada turnamen antar dimensi yang disebut Mortal Kombat. Jack dan Sonya pun sekarang paham dan memberitahu Cole kalau mereka berdua sedang mengumpulkan siapa saja yang memiliki logo naga tersebut, dan mereka akan menjadikan petarung dunia. Karena yang memiliki logo naga adalah orang yang terpilih. Di ruang lain ada terlihat sosok misterius, yaitu seorang pria bernama Kano. Dia adalah sosok pria yang memiliki simbol naga. Lalu tiba-tiba lampu mulai tidak stabil dan datang sosok makhluk yang tidak terlihat, dan Cole pun dihantam oleh makhluk tersebut. Begitu juga dengan Sonya. Sonya juga ikut terbantai oleh makhluk itu, dan Sonya melemparkan pisau pada makhluk itu. Lemparan kedua mengenai Kano. Kano pun mencari cara supaya bisa bebas dari ikatan rantai, dan Cole menyuruh Kano untuk memakai suah api dan menancapkan di badan makhluk itu. Dan inilah makhluk suruhan Samsung, Reptile. Mereka pun bersama-sama menghadapi Reptile. Cole melempar pisau, Sonya pun mengambil pisau itu mengancapkan di badan Reptile. Lalu Kano pun memfatalitinya. Yang anehnya lagi, beda dengan game, kalau di game dia ada ular yang paling besar. Lalu karena petunjuk menuju kuil Raiden sudahlah musnah, Sonya pun mulai bingung, dan Kano pun menjelaskan kalau ia pernah mengantar beberapa senjata ke kuil itu. Namun ia tidak pernah memberitahu Sonya karena ia telah diikat dan dilempar pisau oleh Sonya. Kano pun pergi. Sonya pun mengatakan pada Kano kalau ia akan membayar $2 juta apabila mau mengantarkannya ke kuil tersebut. Lalu Kano meminta $3 juta. Sonya pun menyetujuinya. Karena rasa penasaran Cole, ia pun bertanya kepada Sonya, "Emang nih ada duit segitu?" Lalu Sonya mengatakan, "Rumah gue aja mau roboh, dari mana datang uang segitu?" Mereka pun mulai berangkat dengan pesawat. Di tengah perjalanan, mereka melompat terjun dan mengikuti arahan Kano. Sonya pun kesal karena sudah lama berjalan namun tidak sampai-sampai ke tujuan. Lalu Sonya meminta petunjuknya. Kano pun menantang Sonya, mengatakan kalau Sonya iri karena Sonya tidak memiliki logo naga, sedangkan Kano memiliki logo naga tersebut. Di sana pun terjadi baku hantam. Sonya pun membanting Kano. Kano pun mengatakan, "Bunuh saja aku jika kamu membutuhkan simbol itu." Sonya pun menolaknya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, mereka melihat ada seorang pria. Lalu Kano dengan sok jago mengancam pria itu. Pria itu pun mengeluarkan bola api dan memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Liu Kang. Liu Kang mengatakan bahwa ia bukanlah musuh, melainkan ia adalah petarung yang terpilih. Liu Kang pun mengajak mereka bertiga untuk menuju ke kuil Raiden yang berada di lawanan arah. Sesampainya di dalam, banyak sekali lukisan sejarah Mortal Kombat. Namun saat Cole melihat sejarah tentang Hanzo, ia pun kembali terbayang-bayangan di kaca pada scene awal tadi. Lalu Sonya pun melihat Jack yang sudah terbaring. Betapa kagetnya Sonya saat melihat tangannya Jack sudah tidak ada. Liu Kang pun mengatakan bahwa ia telah mencari banyak cara di dimensi lain untuk bisa menyembuhkan tangan Jack, namun ia belum bisa. Singkat cerita, mereka menjumpai sang Raiden. Di sana Raiden terlihat sangatlah kecewa kepada mereka karena mereka dalam keadaan belum siap bertarung, apalagi ditambah dengan satu orang yang tidak memiliki logo naga, yaitu Sonya. Raiden mengatakan apabila kalah dalam pertandingan kali ini, maka Outworld akan menguasai bumi selama-lamanya. Saat sore harinya, datanglah Sub-Zero ke kuil Raiden. Liu Kang pun bergegas melawan Sub-Zero.
saat Liu Kang hampir saja terbunuh, disitulah datang sepupunya Liu Kang yaitu Kung Lao. Setelah itu datanglah sosok pemimpin yaitu Samsung dan berencana akan membunuh semua petarung Raiden. Tiba-tiba datanglah Raiden untuk menghadangnya dan memasang pelindung petir untuk berjaga-jaga. Karena Samsung tidak mampu menghancurkan pelindung, mereka pun pergi. Lalu scene berpindah pada Cole dan kawan-kawannya, di mana ia dan kawan-kawannya akan berlatih untuk bisa mendapatkan ancana masing-masing yaitu kekuatan masing-masing. Di dalam diperlihatkan ada Sonya yang sedang melatih Jack. Karena Jack sangat kesusahan dengan tangan barunya, ia pun ingin menyerah. Sonya pun memberi semangat kepada Jack. Singkat cerita, mereka semua sudah beristirahat dan makan malam bersama. Di sana Kano yang suka ngomong gak jelas, Liu Kang dan Kung Lao pun mengejeknya dan mengatakan ia hanyalah sampah saja. Kano pun mulai marah dan mengeluarkan laser di matanya. Rupanya Kano lebih duluan mendapatkan kekuatan super dibandingkan kawan-kawan yang seperjalanannya. Lalu scene berpindah pada Cole yang sedang berlatih melawan Kano untuk bisa mendapatkan kekuatannya. Sudah setengah hari latihan, namun kekuatannya tidak muncul-muncul. Lalu datang Raiden menghampiri Cole. Di sana ia menceritakan bahwa Cole adalah keturunan Hanzo. Hanzo sedang mencoba keluar dari neraka. Lalu Raiden menyuruh Cole untuk pulang saja karena ia tidak pantas mengikuti turnamen ini disebabkan ia tidak menemukan kekuatannya. Cole pun kembali kepada keluarganya. Di Outworld, Samsung bingung memikirkan cara untuk bisa menghancurkan pelindung Raiden. Namun Kabal mengatakan di sana ia mengenal sosok petarung yaitu Kano, dan Kabal akan membujuk Kano untuk bisa menghancurkan pelindung Raiden. Tidak lama kemudian datanglah monster 4 tangan yaitu Goro. Samsung memerintahkan Goro untuk bisa menghabisi Cole dan keluarganya. Scene berpindah kepada Kabal dan Kano. Kabal merayu Kano dengan bergabung bersama anggotanya. Kata Kabal ia bisa memberikan uang banyak jika ia mau membantunya. Setelah itu Kano pun menyetujuinya dan Kano pun menghancurkan pelindung Raiden. Setelah berhasil dihancurkan oleh Kano, pasukan Samsung pun mendatangi petarung bumi. Samsung memerintahkan anggotanya untuk membunuh semua petarung bumi. Bisa kita lihat semua petarung bumi seperti kewalahan menghadapinya. Milena menghajar Sonya habis-habisan. Lalu saat Milena mengakhiri pertarungan, ia melihat Sonya tidak memiliki logo naga. Namun sia-sia saja jika dibunuh. Di rumah Cole, tiba-tiba datang monster 4 tangan yaitu Goro. Lalu Cole memerintahkan keluarganya untuk masuk ke dalam. Ia pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghadapi Goro. Cole mencari cara untuk bisa mengalahkan Goro. Berbagai cara ia lakukan namun tidak berhasil. Lalu Goro pun ingin memfatality Cole. Istrinya Cole pun membantu Cole. Lalu istri Cole dan anaknya masuk ke mobil. Goro pun ngamuk mencoba menghancurkan mobil. Melihat keluarganya terancam, Archana dari Cole keluar. Lalu Cole berhasil merobek perut Goro dan menusuk matanya. Di kuil Raiden, Kitara mencoba melawan Kung Lao. Flawless victory. Karena pemain cepat menekan L1 dan memfatality Kitara dengan membelah dua. Lalu diperlihatkan Jack yang berusaha mengangkat batu yang menimpa Sonya. Muncullah kekuatan Jack. Tangannya berubah menjadi besi yang kuat. Jack pun berhasil mengangkat batu itu. Lalu Raiden memanggil Cole dan akan membawa semua petarung bumi ke dalam dimensi hampa. Cole tiba-tiba diserang oleh Sub-Zero. Lalu Kung Lao membantunya. Sial sekali, Kung Lao ditarik oleh Samsung dan mengambil nyawanya. Liu Kang mencoba untuk menyelamatkan Kung Lao. Lalu Cole menahannya dan masuk ke dalam dimensi hampa. Di dimensi hampa, Raiden mengatakan bahwa Samsung tidak akan bisa masuk ke dalam dimensi ini. Bisa kita lihat, Liu Kang sangatlah sedih dengan kehilangan sepupunya. Jack bertanya kepada Raiden, kenapa Raiden tidak menyelamatkannya. Namun, jawab Raiden, tidak semua dewa petir bisa membantunya. Dan ia cuma bisa menyelamatkan beberapanya saja. Cole pun punya ide, dengan menyuruh Raiden untuk memisahkan petarung bumi dan lawannya masing-masing dengan menggunakan sihir petirnya. Jack akan melawan Raiko, Liu Kang akan melawan Kabal, Sonya akan melawan Kano, dan mereka akan melawan Sub-Zero sama-sama di akhir. Sonya menghabisi Kano bertubi-tubi dan menancapkan sesuatu di mata Kano. Saat mereka terjatuh keluar, Sonya menghabisi Kano dengan menancapkan batu di matanya. Lalu Jack yang sudah mempunyai kekuatan, ialah sangatlah mudah menghadapi Raiko. Kepalanya pun ditepuk sampai hancur.
Liu Kang menghajar Kabal dengan 1000 kaki sampai Kabal terjatuh ke dalam kubang. Dan di sini Fatality L1 diperlihatkan. Liu Kang mengeluarkan naga api dan membakar Kabal. Lalu sisa Mileena dan Sub-Zero sekarang. Cole mulai menghadapi Mileena. Tiba-tiba datang Sonya dan menembak arcananya melubangi tubuh Mileena. Lalu Shin berpindah ke keluarga Cole. Sub-Zero mendatangi keluarga Cole. Lalu Sub-Zero membawa gelang anaknya Cole. Dan Cole pun begitu panik dan mengikuti Sub-Zero. Lalu Cole telah berada di ruang dipenuhi dengan es. Cole pun melihat istri dan anaknya sudah membeku. Lalu Cole marah besar dan menghajar Sub-Zero. Cole pun kewalahan menghadapi Sub-Zero yang terlalu kuat. Ia pun mengeluarkan kunai untuk menghajar Sub-Zero dan tangannya pun berdarah mengenai kunainya sendiri. Sub-Zero sangatlah kaget dengan melihat kunainya Hanzo. Di belakang, sosok Hanzo telah datang dan menyerang Sub-Zero. Lalu dua ninja pun bertarung dengan hebat. Hanzo pun membuka topengnya. Ia sekarang adalah Scorpion. Pertarungan pun berlanjut. Cole membantu Hanzo mengalahkan Sub-Zero. Sub-Zero pun membekukan Scorpion. Cole menusuk Sub-Zero di dadanya. Lalu Hanzo mengeluarkan api. Keluarga Cole pun ikut tersadar. Hanzo mengeluarkan kunainya dan dibantu oleh Cole, kunai Hanzo pun mengenai tubuh Sub-Zero. Lalu L1 Scorpion pun ditekan dan mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar Sub-Zero sampai hangus. Lalu Hanzo berterima kasih kepada Cole karena sudah menyelamatkannya dan meminta Cole agar tetap terus menjaga garis keturunannya. Tidak lama kemudian datanglah Raiden. Dan Raiden begitu kaget dengan melihat jasad Sub-Zero yang sudah hangus. Dan Samsung pun datang dan mengatakan pada mereka semua pertarungan belum berakhir. Kemudian Samsung mau menyerang. Raiden pun menghilangkan Samsung. Raiden pun menyuruh semua anggotanya untuk mengumpulkan semua petarung bumi yang tersisa. Lalu Shin berpindah ke bumi. Seseorang datang dan merayu Cole untuk bertanding lagi. Namun, Cole mengatakan ia akan ke Hollywood untuk mencari petarung bumi. Film pun sudah berakhir. Gimana? Sangat seru bukan? Inilah alur cerita film Mortal Kombat. Anak PlayStation 2 pasti kenal dengan nama aktor tersebut. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan request film selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.